Selamat sore semuanya. Hari ini kita masih bahas materi yang sama, yaitu Changes in Ownership Interest. Jadi di pertemuan kali ini, kita mau bahas masalahnya agak berbeda ya. Seperti yang saya bilang minggu lalu, jadi di sini kali ini kita bakal ketemu kasus. Pertama dia beli investment, lalu dia jual, dan dia jual lagi. Tapi dia jualnya kali ini udah nggak controlling. Begitu, jadi beda ya. Sekarang kita lihat problem 3. Di halaman 23 modulnya. Ini. Total nilai ekuitas dimiliki pada 1 Januari 2019 yaitu 1,5 juta. Terdiri dari 200.000 lembar saham biasa dengan nilai PA5, OCC 100.000, dan LE 400.000. Berikut ini ada data terkait dengan si miliki Tiko. Ini dikasih tahu dia datanya, tapi ini beda sama problem minggu lalu. Kalau minggu lalu kan dia dikasih tahunya tuh LE-nya. Kalau ini, dia dikasih tahunya itu net income-nya sama dividen. Jadi beda ya. Terus ini ada lagi info pembelian si Pance, si P-nya. Jadi di sini kita bisa lihat dia ada beli 2 kali, tahun 2018 dan 2019. Lalu dia ada dikasih tahu lagi, si Panceko melakukan penjualan pada tahun 2020. Nih ya. Lalu di tahun 2021, dia ada jual juga. Ini dia. Jadi di sini dia ada beli 2 kali, jual 2 kali. Bisa dimengerti ya? Kita langsung aja ke soalnya. Jadi, pertama dia ada 4 tahun, 2018 sampai 2021. Tahun ini dihapus dulu. Udah. Oke, jadi pertama kita mulai dari tahun 2018 dulu. Kita baca soalnya. Kalau dilihat dari soalnya, di infonya ini, dia nggak ada lagi ya tahun 2018. Cuma ini aja nih. Jadi tahun 2018, dia cuma ada beli saham sekali. Udah begitu aja. Jadi jurnalnya di tahun ini cuma satu, yaitu Investment in S pada cash. Senilai, kita lihat, nilainya itu adalah 60.000 lembar dikali 10 per lembar. Jadi 600.000 ya. $60.000 dikali 10. Nah, segini. Sekarang kita hitung dulu kepemilikannya ini ada berapa. Nah, kan dia ada dibilang nih di modul. Si miliki S-nya punya saham totalnya 200.000 lembar. Sementara pada tahun 2018, si Panca punya 60.000 dari 200.000. Kita hitung kepemilikannya. 60.000 dari 200.000. Jadi di tahun 2018, si Pante punya kepemilikan 30%. Ini belum controlling ya, karena controllingnya itu 50%. Oke, terus kita lanjutkan. Di tahun 2019, dia ada beli lagi nih. Sebanyak 80.000 lembar. Dan harganya 12. Dicatat lagi di sini. Investment in S
pada cash sebesar 80.000 dikali 12 per lembar. Sekarang kita hitung lagi kepemilikan dia. Kita lihat dia udah 50% atau belum ya. Jadi sekarang si P ini punya totalnya 60.000 sama 80.000. Ini kalau ditotalin ada 140.000, ya kan? 60.000 tambah 80.000 dari 200.000. Dari 200.000. Nah, bisa kita lihat di tahun 2019 kita punya 70%. Berarti itu udah controlling ya, karena dia udah lebih dari 50%. Artinya, di sini kita sudah bisa bikin CAD dan teman-temannya. Tapi sebelum itu, kita harus hitung dulu nilainya investmentnya si S pada tahun 2018 berapa dengan harga fair value yang baru. Seperti minggu lalu. Jadi di sini kita mau bikin seolah-olah kita tuh udah controlling dari tahun lalu. Dengan cara kita mau mencatat investment tahun 2018 pada fair value yang baru di tahun 2019. Caranya pertama kita tulis dulu di sini carrying value. Ini adalah 600.000. Kita pakainya yang sebelum dia controlling ya. Berarti kita pakai yang 2018. Terus di sini kita tulis changes in LA pada 2018. Ini kita lihat nih di modulnya lagi. Changes in LA itu ada net income sama dividen ya. Karena LA itu kan berubah karena ada net income sama ada dividen. Nanti ya. Jadi kita langsung aja ambil dari sini. Kalau kita bandingin sama yang minggu lalu. Nah, ini kan dia dikasih taunya LA nih. Jadi kita mesti ngitung dulu. 100 dikurang 50, 125 dikurang 100. Tapi kalau di sini, tahun 3 ini, kita langsung dikasih tahu NI sama dividennya. Jadi kita bisa langsung ngambil aja angka dari sini. Gak usah kita jumlah-jumlahin, dikurang-kurangin lagi. Ngerti ya? Jadi kita lihat di tahun 2019, maaf 2018, ini kan dia ada net income-nya 280. Terus dividennya ada 80.000. Berarti perubahannya adalah net income dikurang dividen. Paham ya? Oke. Berarti di sini net income dikurang dividen kan 280 dikurang 80. Berarti 200.000 ya. Terus kita kaliin sama ownership-nya si P pada tahun 2018. Berarti 30%. Nah, ini dia. Kita lanjutkan. Ini aku tulis dulu ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Selanjutnya, kita jumlahkan angka-angka ini
Dan kita udah dapat carrying value yang baru. Berarti ini jumlahnya dari 600 dan 60. Dapat 660. Selanjutnya, kita bandingkan carrying value ini sama implied value. Implied value-nya dapat dari jumlah kepemilikannya si P pada tahun 2018 dikali sama fair value terkini. Jadi jumlahnya si kepemilikannya si P ini pada tahun 2018 dia punya 60.000. Terus fair value-nya yang terkini berarti tahun 2019 adalah 12. 60.000 dikali 12. Nah, kan kita punya 660. Tapi sebetulnya kalau kita pakai data yang sekarang, kita sebetulnya punya 720. Jadi kita dapat untung. Sebesar 60.000. Karena dia eventnya lebih besar ya. Oke, setelah itu kita akan jurnalkan si gain ini. Jurnalnya adalah investment in S pada gain on revaluation. Sebesar 60.000. Habis itu, kita ke si jurnal eliminasinya. Sekarang, kita mau bikin si reciprocity ini. Caranya, jurnalnya adalah investment in S pada beginning REP. Oke, angkanya kita pakai angka yang ini ya, 60.000 yang di sini, yang di perubahan RE-nya. Jadi beda, kalau yang di gain ini, kita pakai angka yang gain, perubahannya si TV sama IV. Tapi kalau yang di retroaktif, kita pakai angkanya yang perubahan si RE-nya. Nah, setelah itu kalau udah kita mau bikin CAD schedule. Pertama, buat IV-nya, kita pakai angka semua investment yang kita punya di harga fair value yang baru. Jadi caranya, kita jumlahin dulu investment yang kita punya adalah 60.000 tambah 80.000 dikali sama fair value kita yang baru, yaitu 12. Kali 12. Habis itu totalnya seperti biasa, kita angka yang ini dijadiin 100%. Berarti kayak biasa ya, 1680 dibagi 70%. NCI tinggal selisihin aja.
BV of equity kita lihat lagi di modul. Jadi di saat tahun 2019, dia punya common stock 200.000 lembar dengan nilai PAN 5. Berarti kalau dinominalin berapa tuh? 200.000 dikali 5 ya. Dia punya 1 juta. Lalu OCC-nya dia punya 100.000 dan LE-nya 400.000. Jadi langsung aja dapat dari soalnya, kita salin ke jawabannya. Seperti ini. Terus kita bandingkan IV sama BV-nya. Berarti IV lebih gede ya. Kalau IV lebih gede, berarti dia dapat goodwill. Oke, sekarang kita mau buat jurnal untuk eliminasi si equity-nya. Seperti biasa, pertama common stock, OCC, return earning, terus ada investment in S, sama NCI. Yang ini buat difference-nya ya. Tapi kalau misalnya dia goodwill, difference-nya itu biasanya di debit. Jadi kita langsung tulis aja di sini. Langsung aja masukin angkanya sesuai dengan yang di CAD schedule. Udah. Sekarang kita mau catat si goodwill-nya. Berarti jurnalnya goodwill pada difference. Sebesar si goodwill-nya. Oke. Karena dia nggak ada dividennya sepertinya. Iya, nggak ada. Jadi kita nggak usah bikin jurnal eliminasi dividen. Sekarang kita lanjut buat tahun 2020. Sekarang di tahun 2020, dia punya transaksi menjual saham. Ini ya, pada tanggal 1 Juli 2020. Yang dia jual itu ada 20.000 lembar di harga 15. Jadi kita langsung aja bikin jurnalnya. Berarti jurnalnya itu ada cash. Di sini ada ACC, additional contributed capital. Pada investment in S. Untuk cash-nya, yang kita catat itu adalah jumlah yang dia jual, berarti 20.000, dikali sama harga jual dia, 300.000. Terus, buat investment in S, catatnya itu adalah si jumlah yang dia jual, 20.000, dikali sama fair value dia. Berarti ini ya 12. Dikali 12. Sisanya masuk ke ACC.
Sekarang, kita mau hitung dulu ACC kita yang sebenarnya berapa. Kita mau adjust dulu maksudnya. Jadi kita mau bikin perhitungannya. Pertama di sini ada carrying value. Nah, kalau kalian ingat di minggu lalu itu, pas aku live streaming, itu kan pertama aku langsung ambil angka yang di investment IS ini. Terus saya gantikan perhitungannya, jadi ada perhitungan detail gitu. Tapi setelah saya tanya ke koornya, ternyata boleh langsung ambil dari sini. Jadi sama aja angkanya. Nih ya, saya buka yang minggu lalu ya. Yang ini. Nah, kalau di sini kan, kemarin kan saya ada perhitungannya lagi begini. Tapi sebetulnya, angka yang 120 ini kan sama dengan yang ini. Jadi sebetulnya kalau saya hapus, terus saya mau ganti langsung jadi ini nih boleh. Itu nggak apa-apa, udah saya tanya kemarin. Nih, kalau di kuncinya sebenarnya, nah ini kunci jawaban yang dari asdosnya, dari koornya. Dia caranya ini ada begini. Nih kayak panjangin caranya. Pertama dia 20.000 dibagi 140.000. 140.000 itu dari jumlah semuanya kepemilikan dia dikali sama investment, tambahin semua. Tapi daripada kita ribet begini, mending kita langsung aja ya. Mendingan kita langsung aja. Nah, karena ini lebih menghemat waktu. Berarti hitungannya ini lalat ya buat yang minggu lalu. Bukan lalat sih, tapi ada cara yang lebih mudah begitu aja. Selanjutnya, kita mau catat changes in LA untuk tahun 2019. Untuk tahun lalu ya. Caranya adalah 10% dikali sama 150.000. Angka dapat dari mana? Pertama, tadi aku lupa kita hitung dulu ownership dia berapa di sini setelah dia jual. Jadi kan pertama dia punya segini nih, 140. 140 itu dapat dari 60 tambah 80, ya kan? Terus yang dia jual itu adalah 20.000 lembar. Jadi, pertama dia punya 140.000 lembar, dikurang 20.000 lembar yang dia jual, dibagi 200.000 jumlah keseluruhan yang dimiliki si S. Kepemilikan dia sekarang adalah 60%. Sekarang, pertama dia punya 70%. Sekarang dia punya 60. Berarti yang dia jual itu 10 ya. Nah. Oke, 10%-nya udah dapat. Sekarang 150.000-nya itu dapat dari sini. Ini ya, perubahan LE pada tahun 2019. LE kan berubah karena net income sama dividen. Di tahun 2019, dia cuma punya net income, nggak punya dividen. Berarti dia langsung aja dimasukin net income-nya 150.000. Itu adalah perubahan LE-nya untuk tahun 2019. Mudah-mudahan ngerti ya. Oke. Terus kita catat namanya subsidiary income source. Atau kalau mau diandaikan, ini sebetulnya sama dengan changes in LE tahun 2020. Jadi jangan bingung ya.
Perhitungannya dapat dari pertama 10% dikali 6/12. Dapat dari mana? Nih, dia jual pada tahun 2020 itu bulan Juli. Jadi dari Januari sampai Juli, dia udah berlalu 6 bulan ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juli nggak masuk karena dia awal bulan, tanggal 1. Jadi 6 itu dari awal Januari sampai awal Juli. Terus dikali lagi sama 200.000. Ini dapat dari mana? Kita lihat lagi di sini. Nah, perubahan RE pada tahun 2020. Dan lagi-lagi, dia nggak punya dividen. Dia cuma punya net income. Jadi kita masukin aja net income-nya sebagai perubahan return earning. Udah dapat angkanya, sekarang kita jumlahin. Nah, ini nilai investment kita yang sebenarnya ya. Jadi kalau kita bandingin yang angka di sini sama angka yang kita jual, berarti yang ini, selisihnya adalah 35.000. Nah, ini adalah ACC yang sebenarnya. Jadi kan kita punya ACC itu segini, 60.000. Tapi sebetulnya ACC kita itu cuma 35.000. Itulah yang mau kita sesuaikan nanti. Sekarang kita akan membuat reciprocity. Jurnalnya seperti biasa, investment in S pada beginning REP. Angkanya pertama, catat dulu angka yang tahun sebelumnya, 60.000, ditambah sama changes in RE tahun 2019. Kita lihat dulu di sini. Nah, yang ini ya. 150.000. Kita kaliin sama kepemilikan kita yang sekarang. Nih, 60%. Kenapa kita cuma pakai tahun lalu? Kenapa yang tahun 2020 kita nggak masukin changes-nya? Karena kita bikin reciprocity itu cuma sampai awal tahun ini. Jadi yang tahun berjalan tuh belum dibikin reciprocity-nya. Itu dibikinnya awal tahun depan. Nah, jadi sekarang sebelum aku lanjut, ini berarti yang minggu lalu adalah nih. Ini yang minggu lalu. Nah, kan ini angkanya sama nih. Buat 2 tahun ini. Untuk tahun 2018, ini angkanya udah bener. 18.750 dapat dari 7,5 tambah 11.250. Oke, 18.750. Nah, kalau buat tahun yang 2019, ini angkanya kurang tepat karena kita harus tambahin lagi sama changes-nya tahun 2018. Sekarang aku benerin ya di sini ya. Nanti aku kasih tahu lagi di Teams. Problem 5 nih. Jadi, kita mesti catat lagi sama changes-nya buat tahun 2018. Berarti ini ya, beginning-nya 19 dikurang beginning-nya 18. Kita dapat perubahan RE tahun 2018. Ini dikurang, tambah
200.000, ini beginningnya 19, dikurang 125. Ini beginningnya 18. Dapat changes-nya buat tahun 2018. Udah gitu, kita kaliin sama kepemilikan dia. Untuk yang sekarang, kepemilikannya adalah 70%. Nah, ini yang kayak benernya ya. Jadi maaf kemarin tuh ralatnya begini sebetulnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke yang problem sekarang. Sesudah kita bikin resiprosity atau retroaktif, sekarang kita mau menyesuaikan si ACC-nya. Biar dia menjadi 35 nilainya. Oke, kita bikin jurnalnya. Pertama, kita debitin ACC dulu. Terus yang kita editin adalah beginning REP. Angkanya kita pakai yang ini dulu. Changes-nya 19. Kalau udah, sekarang kita bikin lagi jurnal untuk menyesuaikan ACC. Tapi kali ini yang kita kreditin adalah subsidiary income source. Sekarang kita pakai angkanya yang ini ya. Yang 10.000. Oke. Sekarang kita mau bikin lagi jurnal untuk menyesuaikan, mengeliminasi ini yang ada common stock, OCC, dan teman-temannya untuk tahun 2020. Common stock-nya sama, OCC juga. Kalau buat LE-nya, kita pakai angka LE tahun yang sekarang, yang baru. Caranya, kita lihat dulu, ini kan LE tahun 2019 nih. Tambahin sama changes tahun 2019. Changes-nya yang ini ya. Ini. Jadi kan pertama dia punya LE itu 400.000 buat tahun 2019. Tambahin sama net income tahun 2019 yaitu 150.000. Oke. 400.000 tambah 150.000. Ini adalah LE pada awal tahun 2020. Difference-nya juga masih sama. Sekarang buat 2 ini, biar mudah kita tambahin aja 4 ini dikali sama 60%. Itu kepemilikan dia ya. Yang ini juga sama, tapi dia dikali sama 40% buat NCI-nya. Oke, ini dia jurnalnya. Lalu jangan lupa, kita juga mau bikin jurnal untuk eliminasi goodwill.
Ini dia journal entries buat tahun 2020. Sekarang, karena dia udah nggak ada dividen, ya nggak ada, kita mau pindah ke tahun 2021. Di tahun 2021, dia juga ada jual saham. Nah, ini dia. Nih ya, pada tanggal 30 September 2021. Kita bikin lagi jurnalnya. Mana ya? Pertama cash. Lalu yang dikreditin adalah investment in S. Yang di sini, yang kita catat adalah angka yang kita jual 40.000. Dapat dari sini ya. Sama harga jual dia, yaitu 13 per lembar. Buat investment in S yang di sini, kita nggak bisa langsung pakai 12 kayak yang di sini. Karena harga fair value-nya ini udah beda. Kan kita udah jual-jual nih, berarti harganya juga udah beda. Cara ngitung harga gimana? Kita coba dulu. Tapi sebelum kita menghitung fair value yang baru, kita mau hitung dulu ownership-nya berapa. Angkanya dapat dari sini. Kita hitung dulu jumlah saham yang kita punya sekarang. Jadi kan pertama kali dia punya 140. Dapat dari sini ya. 60 tambah 80. Habis itu dia jual 20.000. Terakhir dia jual lagi 40.000. tambah 80 dikurang 20 dikurang 40 dari 200.000 jumlah semua sahamnya si S. Nah, jadi sekarang dia cuma punya 40%. Dia udah nggak controlling lagi berarti. Habis itu, sekarang kita mau hitung dulu harga dia yang baru, fair value dia yang baru. Untuk carrying value-nya ini kita pakai angka yang tahun 2020 di sini. Karena ini angka yang semuanya yang sebelum dia jual ya. Habis itu kita tulis lagi changes in LA-nya. Yang ini angkanya dapat dari sini nih. Changes in LA-nya 2020. 200.000 dikali 60%. 60% ini adalah kepemilikan dia yang terakhir sebelum dia jual. Yang ini. Nah, kenapa dia di sini pakai 60%? Padahal di sini dia pakai 10%. Karena di carrying value-nya itu kan di sini aja dia pakai angka yang dijual kan. Angka yang dia jual. Tapi buat yang ini, kita pakai angkanya itu yang semuanya. Yang keseluruhan yang kita punya sebelum kita jual. Jadi dari angkanya aja udah beda yang dari carrying value-nya. Makanya, biar sesuai dengan yang 1530 ini, kita juga mesti pakainya 60%. Begitu. Itulah kenapa kita nggak pakai angka yang kita jual. Karena itu dari carrying value-nya aja udah beda. Yang di sini dia pakai yang dijual, yang di sini dia pakai yang belum dijual. Begitu aja singkatnya.
Sekarang kita catat lagi. Changes in income namanya. Ini kita pakai net income-nya tahun 2021 ya. Iya, 21. 100.000 ini. Dikali sama 9/12. Dapat dari sini ya. Nah, 30 September 2021. Dia kan dari awal Januari sampai akhir September itu ada 9 bulan. Berarti dia 9/12. Oh iya, kenapa di sini kita cuma pakai net income? Kenapa dividennya nggak dimasukin? Itu karena bisa dilihat di sini. Nah, dividen diakhirkan di akhir tahun. Jadi pada tanggal 30 September, diasumsikan dividennya itu belum dibagiin. Makanya ini belum ada nih ceritanya. Jadi kita cuma pakai 100.000 karena dividennya itu belum dibagi di tanggal tersebut. Kali lagi sama 60%. Sekarang kita jumlahin. Inilah nilai investment dia setelah ada penyesuaian. Jadi, ini nilai investment baru kita yang akan kita pakai untuk mencari fair value yang baru. Angkanya dapat dari nilai investment baru dibagi sama kepemilikan kita sebelum ada penjualan tahun ini. Nah, 120 ini dapat dari sini. 60 tambah 80 dikurang 20. 40-nya nggak dimasukin karena ini yang tahun ini ya, yang dijual tahun ini. Jadi sampai tahun lalu, sampai tahun 2020, kita punya 120.000 lembar saham. Itulah yang kita pakai untuk mencari FV baru. Kita mau masukin angkanya ke jurnal. Buat yang investment in S, kita pakai angkanya yang fair value baru. Jadi 40.000 jumlah yang kita jual dikali sama FV baru 14,125. Sekarang kan bisa kita lihat kita jualnya sebesar 520. Tapi sebetulnya dengan fair value baru kita bisa jual dengan harga 565. Makanya kita ada rugi. Jurnalnya adalah realized loss on sale. Kalau sudah, kita mau jurnalin lagi nih ruginya ke unrealized loss on sale pada investment in S. Sekarang, bedanya jurnal ini sama ini ada di mana? Kalau jurnal yang ini kan itu buat catat loss untuk yang udah kita jual, yang 40.000 tadi. Yang di sini adalah jurnal untuk mencatat loss yang belum diakui. Jadi, kita punya 120.000 kan tadi. Yang kita jual adalah 40.000. 40.000 ini udah kita akuin loss-nya di sini. Tapi buat sisanya 80.000 itu kita belum akuin loss-nya. Tapi kita udah tahu nih kalau ini loss. Karena kita udah hitung FV baru sama harga jualnya. Jadi di sini ceritanya kita udah tahu ini loss. Tapi karena kita belum jual, kita belum bisa mengakuin.
Makanya namanya unrealized, yang belum diakui. Di sini kita tulis 80.000 dapat dari ini ya. Dari 120.000 yang belum kita jual adalah 80.000. Sementara kan tadi 40.000 udah kita jual ya. Dikali sama si ruginya. Ruginya dapat dari si FV baru dikurang harga jual. Jadi kerugian untuk 80.000 lembar saham yang belum diakuin adalah sebesar 90.000. Terakhir, kita mau bikin jurnal resiprocity atau retroaktif untuk tahun 2021. Nah, sekarang yang kita catat itu cuman angka yang di sini. 2 ini nih. Kenapa? Karena angka yang di sini, yang di sebelum-sebelumnya ini, kita udah nggak perlu catat lagi. Karena kita udah nggak controlling lagi. Jadi kan kita sekarang punya 40%. Kita ini udah bukan parent, karena kita udah nggak punya kontrol lagi. Jadi karena kita udah bukan parent lagi, kita udah nggak perlu bikin konsolidasi. Kalau ini kan jurnal untuk konsolidasi nih. Karena kita udah bukan parent lagi, maka kita udah nggak perlu lagi bikin yang beginian. Maka dari itu, sekarang yang kita catat adalah perubahan untuk yang penjualannya aja, bukan yang buat konsolidasi lagi. Nah, yang ini ya, yang buat penjualannya aja. Oke, terakhir nih, kita mau bikin jurnal untuk mencatat dividen yang kita terima. Jurnalnya adalah cash pada dividen income. Kayak biasa ya. Angkanya dapat dari dividennya CS 50.000 dikali sama kepemilikan kita, yaitu 40%. Tapi kita udah nggak perlu lagi bikin eliminasi. Karena kan kita udah nggak controlling. Kalau eliminasi kan itu kan buat konsolidasi ya jurnalnya. Jadi karena kita udah bukan parent, kita nggak usah lagi bikin namanya konsolidasi. Makanya kita juga nggak bikin eliminasi lagi. Yang kita bikin cuma yang tadi, yang ini. Karena ini untuk masalah penjualannya ya, bukan masalah konsolidasi. Kalau yang ini kan buat konsolidasi nih. Jadi begitu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, itu aja untuk problem 3 ini. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, jangan sungkan langsung aja PC dari tips atau PC dari lain. Habis itu nanti saya bakal share kuesioner, ini dibagiin di semua kelas sih, untuk kalian ngasih kritik saran. Pembelajaran online ini udah gimana, apa yang perlu dikembangin, dan lain-lain. Terus saya juga pengen kalian nanti pilih ya, karena aku udah banyak nih metode belajarnya. Kemarin ada PPT, ada streaming, ada video ini ya. Jadi nanti aku bakal buka poll sepertinya. Kalian pilih metode mana yang paling enak di kalian. Kalau misalnya nanti saya udah ada wifi, tapi kalian milih metode ini atau yang lain, saya akan ikutin kalian aja pokoknya. Terus kan, waktu kita masih di offline, di kelas, itu kan ada tugas ya, yang apa sih, work paper, aku suruh kumpul. Tapi, seminggu setelah kumpul itu udah langsung WFH. Sebetulnya nilainya udah aku masukin sih, yang kumpul itu. Tapi mengingat situasi begini,
Nanti kayaknya aku bakal kasih tugas baru lagi. Terus yang kemarin udah kerjain itu, aku jadiin poin plus saja. Sebagai kompensasi karena udah mengumpul tepat waktu ya. Mudah-mudahan gak ada yang keberatan. Oke, itu aja buat minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Makasih.